Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot program-program unggulannya, seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan lain-lain. Prabowo menyebut keberhasilan program-program di periode pertama pemerintahannya ini akan menjadi penentu maju atau tidaknya lagi dia sebagai calon presiden di Pilpres 2029 mendatang. Kita akan ulas hal ini bersama politisi Partai Gerindra Muhammad Hekal, lalu Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam, dan peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Selamat malam semuanya. saya ke Pak Hekal dulu nih Pak Hekal. Jika program pemerintahnya gagal atau kecewakan rakyat, kata Presiden Prabowo itu ya kemarin akhir pekan lalu, ini dirinya mengaku malu dan jika harus nyapres lagi begitu. Nah, kalau gitu sejauh ini evaluasinya gimana? Apakah semua sudah on the track atau bagaimana Pak Hekal? Ya, dalam beberapa bulan ini kan kita lihat sudah agresif sekali ya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahkan mungkin banyak yang terkaget-kaget, termasuk beberapa langkah-langkah ini kan gebrakan-gebrakan yang mungkin untuk beberapa bulan dirasakan cukup mengejutkan, terutama mungkin ada termasuk efisiensi. Sekarang kita lagi menggalakkan untuk makan bergizi gratis, sekarang pengecekan kesehatan gratis. Kita sudah melakukan banyak sekali, malah termasuk menaikkan gaji guru, menaikkan gaji hakim, kita menghapus tagihan kepada UMKM. Jadi ini kan gebrakan-gebrakan yang sebetulnya sudah dirancang sebelum-sebelumnya dan memang dieksekusikan setelah beliau maju. Nah, kepercayaan publik sedang tinggi, beliau sedang yakin dan kesempatan yang diberikan oleh rakyat tidak beliau sia-siakan. Nah, beliau ini meminta dalam forum kemarin itu kan membuka peluang untuk koalisi permanen karena memang kita sebagai kader-kader Gerindra meminta beliau untuk maju lagi di 2029. Jadi sekarang kalau kita bicara begini supaya program-program ini berkesinambungan, beliau ini kan juga termasuk menjalankan dan melanjutkan program-programnya Pak Jokowi supaya program-program ini benar-benar sampai ke Indonesia Emas yang kita canangkan itu di 2045. Kalaupun beliau dapat satu periode lagi ini kan baru sampai 2034. Nah itu untuk sampai 2045 pun masih ada 11 tahun lagi gitu kan. Jadi siapapun penerusnya pun kita harapkan itu masih di dalam kerangka kita menjalankan program yang sudah diletakkan oleh presiden sebelumnya, ke presiden sekarang dan seterusnya. Ya, Pak Hekal tadi mengatakan gebrakan sudah banyak begitu ya, di periode pertama pemerintahan. Dan ini saya catat sebetulnya di 100 hari begitu ya gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Tapi rakyat dan mungkin saya juga penasaran nih, sebenarnya ada nggak sih penilaian dari Pak Prabowo sendiri secara pribadi tentang program-programnya? Mana yang masih kurang, mana yang perlu perbaikan gitu kira-kira? Kalau yang masih kurang dan perbaikan kan mungkin baru-baru ini karena kita lagi dalam rangkaian perayaan ulang tahun kan banyak yang beliau jabarkan sendiri itu langsung ke publik. Beliau kepengen makan bergizi kalau bisa tahun ini malah sekalian semua tuntas gitu kan. Padahal kan kita lagi canangkan kalau bisa tahun ini dinaikin dari angka yang semula 71 triliun dinaikin menjadi 171 triliun. Malah beliau punya ambisi kalau memang semua terjadi apa yang dicadangkan, malah anggarannya cukup, tinggal kemampuan fisiknya cukup nggak untuk kita infrastrukturnya sudah siap belum untuk melaksanakan ini di seluruh Indonesia. Itu kan habis itu benar-benar tergantung kitanya, tergantung aparat negaranya sanggup nggak untuk melaksanakannya dan termasuk perumahan dan lain-lainnya itu. Baik, saya ke Mas Vincent. Mas Vincent, survei Litbang Kompas ini sebagian besar kemarin ya, yang belum lama ini ya, sebagian besar publik puas begitu kira-kira dengan kalau saya tidak salah 80% begitu ya menyatakan publik itu puas dengan kinerjanya Presiden Prabowo Subianto. Tapi belakangan ini gejolak begitu kuat juga gitu. Kalau kemarin survei Litbang Kompas sepertinya gejolak-gejolak itu belum muncul. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah program yang perlu mendapatkan catatan khusus sekarang bagi Presiden Prabowo? Program-program yang masih dinilai buruk atau belum maksimal misalnya? Iya, Mas. Kalau kita lihat dari hasil survei sebenarnya kan kita juga mengukur program-program cepat ya, program-program cepat prioritas atau quick wins yang direncanakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Dan di situ memang kita bisa melihat sebagaimana grafik di awal tadi ya, ada angka yang sudah relatif bagus ya, kisaran 80%, tapi kan memang ada angka-angka yang masih di kisaran 60
di bawah 70%. Nah, Ya. ini kalau kita melihat catatannya kan di situ. Misalnya kita bicara salah satu program yang paling menjadi unggulan ya, misalnya memberikan makan siang bergizi gratis, gitu ya, makan bergizi gratis itu kan angkanya masih di sekitar 66,8%. Artinya ini kan menjadi tantangan besar. Masyarakat tuh menunggu di awal tahun ya, dari survei ini kita masih melihat bahwa masyarakat menunggu bagaimana program ini benar-benar dijalankan gitu. Dan ini kan menjadi program yang khas. Kalau kita bicara di sisi yang udah positif, misalnya kita bicara pendidikan dan kesehatan, ini kan juga kita bisa bilang bagaimanapun terpengaruh oleh pemerintahan sebelumnya, gitu ya, apa yang pendidikan Itu dia. publiknya gitu. Nah, makanya tantangan terbesarnya kalau kita baca dari hasil survei dari masyarakat adalah menantang bagaimana pemerintahan ini yang sudah berjalan lebih dari 100 hari ini memberikan gebrakan secara real dari program-program yang khas dari pemerintahan ini gitu ya, Oke. yang memang Mas Vincent. menjadi program Ya. khusus gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Anda. Ada influence dari pemerintahan sebelumnya. Jadi artinya apakah bisa dikatakan survei Litbang Kompas kemarin ini masih ada influence dari pemerintahan sebelumnya sehingga tingkat kepuasan publik mencapai 80% lebih terhadap pemerintahan Prabowo? Influence dalam arti kita melihat karena narasi yang dibawa secara politis ya, dalam dinamika pergantian rezim ini kan memang keberlanjutan gitu. Oke. Dan kalau kita lihat angkanya di akhir-akhir menjelang selesainya pemerintahan sebelumnya kan memang dalam tren yang relatif mirip dengan angka yang sekarang gitu. Artinya ada bias di situ gitu. Nah, makanya kan ketika 100 hari berjalan lalu nanti hari-hari berjalan ke depan di bulan-bulan ke depan. Nah, kalau ketika nanti misalnya ada pemilihan publik lagi, disitulah sebenarnya memang kualitas dari kinerja awal Oke. pemerintahan sekarang ini kita bisa lihat. Oke, saya ke Mas Umam kalau gitu. Saya tanya dari point of view komunikasi politik begitu Mas Umam. Kemarin statementnya Pak Prabowo, jangan calonkan saya jika program gagal atau kecewakan rakyat begitu kira-kira. Di narasi-narasi seperti ini sepertinya Pak Prabowo tidak hanya ingin juga menyukseskan program-programnya, tapi juga ingin memberikan citra positif terhadap karir politiknya, terhadap appearance politiknya di hadapan publik. Sejauh ini Anda analisis yang bisa Anda tangkap dari pernyataan Pak Prabowo kemarin, Mas Umam? Ya, memang dalam konteks politik di Indonesia, tentu karakter dan juga tradisi berpolitik itu menjadi sangat unik. Artinya dalam konteks itu bahwa mencalonkan diri itu menjadi sesuatu yang tabu. Maka penggunaan istilah yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu menggunakan terminologi dipaksa. Artinya bahwa kemudian pencalonan misalnya terkait dengan 2029, seolah itu bukan berawal dari beliau, tetapi diinisiasi digerakkan dengan basis yang bottom up. Meskipun dalam konteks kepartaian, dalam konteks organisasi yang sifatnya berbasis pada veteran client, itu seringkali lebih didominasi oleh karakter yang sifatnya top down. Meskipun tentu bukan Pak Prabowo sendiri, tetapi lingkar dekat Pak Prabowo yang barangkali juga mencoba untuk meyakinkan beliau untuk tetap maju dalam konteks 2029 sebagai magnet kekuatan besar yang tentu akan memberikan keuntungan politik bagi Partai Gerindra. Nah, adapun kemudian dengan narasi-narasi syarat yang tadi disampaikan, tentu itu menjadi sebuah ada gium sekaligus juga pengandaian, karena memang bagaimanapun juga seorang petahana memiliki peluang jauh lebih besar untuk memenangkan pertarungan ketika memang memiliki approval rate yang tinggi. Dan approval rate itu akan menjadi sebuah instrumen yang begitu efektif untuk menjaga loyalitas dari partai-partai pengusungnya. Sehingga kemudian partai-partai pengusung yang semula berpikir ulang untuk menciptakan koalisi-koalisi alternatif, maka kesuksesan dari sebuah kinerja itu menjadi syarat yang harus dipenuhi. Kalau misalnya kemudian itu bisa dilakukan, maka kemungkinan besar untuk mencalonkan beliau sebagai petahana di Pilpres 2029 menjadi relevan. Atau tetapi kalau sebaliknya, kalau kemudian terjadi dinamika, kemudian ada catatan cukup serius terkait dengan kinerja, terutama kalau kemarin misalnya merujuk pada hasil angka survei Litbang Kompas 80,9%, itu lebih banyak didominasi memang dari aspek ekspektasi harapan publik yang begitu tinggi terhadap Pak Prabowo. Di saat yang sama, kalau tadi Mas Vincent menyebut pengaruh dari kepemimpinan lama, ini dalam konteks peta kekuatan basis massa secara umum. Karena hampir semua partai, termasuk kalau misalnya saya cermati hasil cross tabulasi di data survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu,
dari PDIP sendiri pun relatif cukup banyak yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Nah, ini yang harus ditangkap dengan baik sebagai bekal. Tetapi angka ini bisa mengalami up and down, bahkan pasca angka yang tinggi seringkali mengalami penurunan. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintahan ke depan. Ya, kalau begitu bagaimana menjaga keseimbangan juga untuk seorang Prabowo Subianto bisa menjaga programnya berhasil, lalu juga citra politiknya di mata publik ini juga terus positif. Kalau dengan statement tadi Pak Prabowo kalau misalnya dicalonkan gagal misalnya ini jangan pilih saya lagi, tapi sementara kader-kadernya sekarang di Partai Gerindra kan mengusung untuk 2029. Bagaimana menjaga keseimbangan ini menurut Anda, Mas Umam? Ya, menjaga keseimbangan ini maka kemudian harus kembali ditumbuhkan pada kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, yang accountable, yang kemudian bisa menjaga basis komunikasi yang real dalam konteks internal pemerintahan. Maka dinamika yang belakangan muncul, misalnya disampaikan oleh Mas Mensesnek, Mas Pras, disampaikan bahwa ada pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang berbeda atau kesalahpahaman terkait dengan aspek efisiensi atau kebijakan efisiensi. Bahkan Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo, dalam acara Muslimat Nahdlatul Ulama menyampaikan ada elemen di dalam birokrasi yang mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan beliau. Artinya apa? Ada proses pendisiplinan yang harus dilakukan. Bukan berarti kemudian harus menekan secara politik atau bahkan dalam konteks jadi resistensi ini bukan lawan politik ya Mas Umam ya? Resistensi ini bukan dalam konteks lawan politik, tetapi ini semua bagian dari dinamika. Dan loyalitas politik itu seperti iman. Dia mengalami naik dan turun. Ya zid wa yanqus. Dia naik dan turun. Nah, naik dan turunnya itu ditentukan oleh bagaimana persepsi publik, bagaimana kepuasan publik. Kalau Pak Prabowo dengan teman-teman di pemerintahan bisa menjaga itu dengan baik, tidak perlu menggunakan instrumen kekuatan politik untuk menjaga loyalitas. Mereka akan loyal secara otomatis kalau tingkat approval rate dari pemerintahan, termasuk juga kepemimpinan Pak Prabowo, juga tinggi. Karena insentif elektoral dan kemungkinan menang untuk masuk di petahana pertarungan yang akan datang akan jauh lebih besar. Tetapi kalau sebaliknya, itu yang kemudian harus diantisipasi Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra ke depan. Oke, saya masih tertarik dengan pernyataan Mas Vincent tadi soal influence pemerintahan sebelumnya. Ini saya juga akan tanyakan ke Pak Haikal. Pak Haikal, kalau dibilang ada influence yang cukup besar dari pemerintahan sebelumnya, termasuk tadi dinegasikan lagi oleh Mas Umam, ini dalam konteks basis massa juga begitu. Kira-kira kemarin yang sudah berjalan selama 100 hari, genuinnya program-program Pak Prabowo apakah masih terinfluence juga dengan program pemerintahan sebelumnya? Kalau menurut saya memang kan kita satu bicaranya kesinambungan. Tapi di luar itu memang program-programnya Pak Prabowo ini kan kalau sekarang kan kita udah mulai kelihatan ya shiftingnya agak berbeda sedikit. Kalau di era pemerintahan Pak Jokowi mungkin penitik beratannya lebih ke infrastruktur, kalau di Pak Prabowo lebih ke human development gitu kan. Beliau kepengen masyarakatnya makan yang bergizi dengan kesehatan yang bagus supaya produktivitasnya meningkat, supaya kita bisa mandiri dan swasembada. Fokus ke depan ini kan kita bicara swasembada pangan, swasembada energi, swasembada teknologi dengan kita bicara hilirisasi, supaya ketergantungan Indonesia terhadap luar negeri ini sangat berkurang, supaya kita nggak begitu rentan. Itu kan misi besar Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo ini sekarang bicara soal koalisi permanen segala macam? Bukan kita kepengen berkuasa selamanya, bahkan dia itu bicara kita koalisi nggak apa-apa kita bertanding, yang penting siapapun yang menang kita tetap bekerja sama untuk mencapai goal ini. Toh hari ini juga kita bukan partai terbesar di dalam koalisi ini. Kita kan di koalisi ini ada partai yang lebih besar, tapi memang Pak Prabowo presiden. Pak Prabowo hanya bisa jadi presiden 1 periode lagi gitu kan. Berarti nanti kalau kita dalam koalisi permanen ke depannya belum tentu dari Gerindra lagi gitu kan. Yang penting programnya yang ingin dicapai, keswasembadaan, kemandirian itu bisa tercapai. Baik, Pak Haikal, saya akan tanyakan juga soal tadi apakah ini juga bagian dari strategi Partai Gerindra dan juga pemerintahannya Pak Prabowo untuk menjaga konsistensi citra positif terhadap publik. Saya akan tanyakan hal itu, namun kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.
menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan tadi, maaf terpotong Pak Haikal, kalau ada ide koalisi permanen kemarin yang dibicarakan juga oleh teman-teman partai politik koalisi, ini apakah ini juga jadi bagian kekhawatiran dari Pak Prabowo karena program-programnya ini kan harus berjalan 5 tahun dengan konsisten begitu, sehingga perlu koalisi permanen. Apakah ini bentuk kekhawatiran atau bagaimana Pak Haikal? Kalau saya rasa bukan ada kaitannya dengan kekhawatiran ya. Kalau ide untuk kerja bersama membangun bangsa itu memang karakternya Pak Prabowo dari dulu juga seperti itu. Beliau itu, saya ini kan sudah ikut kampanye di Gerindra sejak pemilu yang 2014 dan pada saat itu pun kita sudah punya koalisi merah putih. Dan pada saat itu pun sudah ada wacana itu menjadi koalisi permanen. Jadi semangat koalisi permanen itu sudah ada di beliau sejak itu gitu kan. Nah cuman memang waktu itu kan kita kalah, koalisinya akhirnya satu persatu mulai bubar, nggak ada pengikatnya. Nah mudah-mudahan dengan kali ini kan koalisi ini koalisi yang menang, sehingga bisa terwujud koalisi permanen yang diharapkan oleh beliau itu. Karena koalisi permanen ini kan niatnya untuk membangun, bukan bicara kekuasaan. Koalisi untuk bekerja sama, nah ini harus ada pengikatnya. Nah pengikatnya ini kan memang yang kuat ini adalah kekuasaan digunakan untuk kebaikan dan untuk pembangunan untuk kesejahteraan Republik Indonesia. Jadi semangatnya udah dari dulu Pak, dan beliau ingin mengajak semua elemen, makanya kan siapapun diajak gitu kan, untuk bergabung untuk membangun Republik ini. Kemarin pun beliau bicara soal kita tanggal 24 akan umumkan Danantara. Nanti putra-putri terbaik masing-masing partai silakan diusulkan untuk ikut berpartisipasi. Minta elemen dari ormas-ormas keagamaan pun untuk ikut mengawasi gitu kan. Karena tujuannya ini bicara masa depan bangsa gitu. Jadi ini dua konteks yang berbeda sepertinya begitu ya Pak Haikal ya. Antara koalisi permanen yang dicanangkan begitu untuk kesinambungan pemerintahan dengan program-program yang akan juga dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Saya ke Mas Vincent. Mas Vincent, tadi juga saya tertarik dengan pernyataannya Pak Haikal bahwa Presiden Joko Widodo pernah punya program yang punya prioritas di bidang infrastruktur. Kalau Pak Prabowo ini kan human development. Saya ingin tanya ke Anda, kira-kira adakah analisis dari Litbang Kompas juga kira-kira program-program human development ini kira-kira diminati oleh publik atau tidak kira-kira? Ya sebenarnya kalau dari data angka kami survei itu hanya mengukur dari apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah sebenarnya. Apakah nanti di sisi infrastruktur atau di human development, nah itu yang perlu kita lihat, karena kalau kita bicara kepuasan itu kan sebenarnya kan tetap kita berprinsip pada sejumlah dimensi ya, artinya seperti penegakan hukum, lalu juga soal kesejahteraan sosial, ekonomi, seperti itu. Nah, tapi kita bicara persepsi publik itu selalu kita melihatnya adalah dari dua dimensi ya, setidaknya. Yang pertama adalah masyarakat kan menilai itu dari apa yang mereka konsumsi di media yang mereka akses gitu ya, entah itu media yang mainstream ataupun itu media sosial. Tapi yang kedua kan mereka juga masyarakat atau publik itu kan juga menilai pemerintahnya kan dari apa yang dirasakan secara empiris dalam kehidupan sehari-harinya mereka begitu. Nah dua hal inilah tentu nanti yang akan berdinamika dalam perjalanan sebelumnya, perjalanan berikutnya gitu ya. Apakah masyarakat memang bisa melihat ada khas dari program yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran di pemerintahnya sekarang, atau memang masyarakat ternyata penilaian terhadap program-program yang khas ini masih cenderung stagnan gitu. Karena kalau kita bicara kembali lagi makan bergizi gratis itu kan hanya terjadi kenaikan sekitar 5% ya dibandingkan dengan awal ketika menjelang pelantikan gitu ya di bulan-bulan. Artinya masih butuh pembuktian akselerasi program begitu ya Mas Vincent ya ke depannya? Ya kalau kita baca dari angka survei di awal tahun ini, PR besarnya adalah bagaimana implementasi itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah itu sih yang menjadi pekerjaan rumah besar ya nantinya untuk hari-hari berikutnya. Baik, terakhir saya ke Mas Umam. Mas Umam,
saya juga tadi bertanya apakah koalisi permanen ini sebagian dari strateginya Pak Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahannya begitu dikaitkan dengan program-program kerja. Tapi kata Pak Haikal ini dua konteks yang berbeda. Anda punya analisis lain soal ini? Saya kira itu dua konteks yang sama ya. Dalam satu konteks ukuran kalkulasi kepentingan politik praktis, termasuk juga dalam konteks kebijakan. Artinya begini, bahwa tawaran koalisi permanen itu mau tidak mau itu kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo dalam situasi yang memang kemudian berpotensi membuka terjadinya faksionalisme dan juga fragmentasi di dalam koalisi hari ini. Mengingat dicabutnya aturan terkait dengan presidential threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi. Maka sebenarnya partai-partai politik yang ada di dalam pemerintahan saat ini sudah memiliki tiket untuk berlaga, mereka merasa juga memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan dalam kontestasi kekuasaan yang sama. Maka kemudian ini potensinya untuk mengalami faksionalisme cukup besar. Per hari ini belum, karena memang ini masih sangat awal di pemerintahan. Tetapi tampaknya Pak Prabowo sudah membaca bagaimana dinamika itu bisa mulai mencuat di pertengahan kekuasaan, di pertengahan pemerintahan, let's say 2017, 2018. Kalau misal kemudian itu tidak diantisipasi dengan baik, maka kemudian hal ini akan berdampak pada ujung pemerintahan ke depan. Nah, oleh karena itu bisa dipahami ketika kemudian tidak ada mekanisme aturan yang kemudian bisa menjaga soliditas dan juga loyalitas dari kekuatan-kekuatan partai di dalam pemerintahan, maka tawaran inilah yang kemudian tampaknya dipahami oleh Pak Prabowo juga teman-teman Gerindra sebagai sebuah political guarantee untuk menjaga soliditas di sana. Maka ada aspek politik praktisnya, ada juga aspek dalam konteks governance di pemerintahan ke depan. Jadi ada beberapa hal yang harus dikelola pemerintahan Prabowo, termasuk tadi ada resistensi dari internal pemerintahan, terutama soal efisiensi anggaran. Belum lagi hari ini ada gejolak juga unjuk rasa dari mahasiswa terkait program-program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Nah, bagaimana mengelolanya? Inilah baik-baiknya atau pintar-pintarnya pemerintahan Prabowo mengelola gejolak-gejolak ini. Baik, terima kasih politisi Partai Gerindra Muhammad Haikal, Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam, dan peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiargo telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak.